Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Igel Oseven. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah buku dengan judul Dinasti Politik Keluarga Presiden Jokowi. Seperti ini tampilan cover depannya, teman-teman bisa lihat. Dinasti Politik Keluarga Presiden Jokowi. Buku ini ditulis atau dicetak pada tahun 2020. Kita lihat seperti apa isi bukunya. Dinasti Politik Keluarga Jokowi tahun 2020 ditulis oleh Tirto dan Kurawal Foundation. Daftar isi. Bagian 1, Pilkada Solo. Poin pertama, dugaan makelar KTP agar Gibran tak melawan kolom kosong. Poin kedua, dugaan komisioner KPU Solo bagi-bagi duit untuk mengamankan Bajo. Poin kedua, bisnis keluarga Jokowi. Keluarga pebisnis dan konglomerat di balik bisnis Gibran dan Kaisang. Poin kedua bagian 2, jejak bisnis Bobi Nasution. Poin ketiga, kekuasaan. Poin ketiga bagian 1, oligarki kian mencengkeram dan demokrasi makin semu. Kita lanjut, yang pertama Pilkada Solo. Ditulis oleh Tirto tanggal 8 Desember tahun 2020. Dugaan makelar KTP agar Gibran tak melawan kolom kosong. Seorang makelar politik bercerita kepada kami bahwa dia mengumpulkan ribuan dukungan KTP bagi pasangan Bajo dalam proses kandidat jalur perseorangan ke KPU Surakarta. Tujuannya agar kondisi keadaan kota Solo tetap kondusif. Yang kedua, dugaan donatur operasi yang dijalankan Supardi mengarah kepada Jenderal Bintang 2 dan seorang perwira pertama di Polresta Surakarta. Keduanya membantah dan mengaku tidak mengenal Supardi. Pilkada Solo. Sejumlah warga tercatat sebagai pendukung calon independen Pilkada Solo, Bagio Wayono FX, Suparjo atau singkatannya Bajo. Tak pernah diminta surat pernyataan dan kartu tanda penduduk. Saat verifikasi, ada yang menolak dan ada yang mendukung Bajo setelah dijanjikan sembako. Seorang bernama Supardi mengklaim kepada Tirto bahwa ia mengumpulkan ribuan KTP warga Solo dengan berbagai cara untuk membantu Bajo. Ia mengklaim ada permintaan kepada dia buat menjalankan operasi tersebut. Tujuannya demi keamanan kota Solo. Puluhan ribu dukungan dalam bentuk fotokopi KTP dan surat pernyataan dikumpulkan dalam waktu singkat oleh tim Bajo. 41.425 KTP dukungan diserahkan ke KPU pada 21 Februari 2020 dan 2.603 KTP saat perbaikan pada 26 Juli. Total KTP dukungan yang lolos verifikasi ada 3.831 suara. Pasangan Bajo lolos bahkan melebihi syarat minimal dukungan sebanyak 36.870 suara untuk bertarung melawan putra sulung Presiden Joko Widodo yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Surakarta pada akhir Agustus 2020. Namun, bagaimana pasangan non-partai ini dapat mengumpulkan dukungan KTP warga sebanyak itu? KTP dicatat untuk dukungan Bajo. Muhammad Halim masih sulit percaya bagaimana ia dan kedua anaknya yang tinggal di kampung Tegalsari, Laweyan bisa dinyatakan masuk dalam daftar pendukung Bajo. Halim adalah kakak kandung Muhammad Ali Naharusurul dalam kurung Abah Ali atau nama panggilannya Abah Ali. Pengasuh Ponpes
Tamirul Islam Solo. Abah Ali mendaftar sebagai wali kota Solo dari jalur perseorangan. Ia kandas saat tahap administrasi di KPU Surakarta. Pada akhir 2020, Halim didatangi oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Bersama tim verifikasi Bajo, mereka berkata KTP Halim masuk dalam daftar pendukung Bajo. Halim masih bingung. Ia bertanya, bagaimana bisa tim Bajo mendapatkan KTP miliknya dan kedua anaknya. Tim Bajo verifikasi. Bajo tak bisa menjawab. Kebingungan. Mereka hanya bilang KTP didapatkan dari tim lapangan. Tak ingin memperpanjang urusan, ia menandatangani surat pernyataan tidak mendukung Bajo dalam formulir lampiran BA5KWK perseorangan dari KPU. Waktu itu kami menolak. Kami bukan pendukung Bajo, kata Halim kepada tim kolaborasi Tirto dan Suara.com pada pekan ketiga November 2020. Tresna Subagio, warga Mojosongo, Jebres yang kami temui pada akhir November 2020, juga mengalami hal serupa. Tresno kaget saat didatangi petugas PPS dari KPU yang menyampaikan namanya masuk dalam daftar pendukung Bajo. Karena saya merasa tidak mendukung, maka saya mengatakan saya tidak mendukung, kata Tresno. Lalu menandatangani surat pernyataan tidak mendukung Bajo. Nicholas Irawan, Ika Paksi, juga kaget saat mengetahui ia dan 3 anggota keluarganya, termasuk ayah, ibu, dan adiknya yang tinggal di kampung Jogobayan, Banjarsari, masuk dalam daftar pendukung Bajo. KTP dan pernyataan dukungan mereka tercatat di KPU. Ia baru tahu itu saat PPS dari KPU melakukan verifikasi mendatangi rumahnya. Niko berkata, ia tidak pernah memberikan dukungan kepada calon siapapun. Profesinya sebagai wartawan mengharuskannya untuk independen sehingga tak mungkin ia memberikan KTP. Dukungan untuk pasangan calon di pilkada. Ia juga kaget sebab sejak menikah Januari 2020 ia telah pindah penduduk ke Purworejo, Jawa Tengah. Seharusnya ia tak memiliki hak pilih lagi untuk pilkada Solo. Akhirnya, saya tanda tangan surat pernyataan tidak mendukung Bajo. Ayah, ibu, dan adik saya juga, kata Niko. Temuan sejumlah warga yang dicatut KTP mereka untuk mendukung Bajo mencuat. Pada 11 Agustus 2020, Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu melaporkan temuan itu kepada Bawaslu Pemilu Solo. Tresno dan Halim menjadi saksi atas temuan tersebut, namun Bawaslu menghentikan penanganan perkara itu. Kata Ketua Paguyuban Johan Syafat memahami, berkata saat itu, menemukan 5 warga yang datanya berupa KTP dan tanda tangannya dicatut untuk memberikan dukungan ke Bajo, namun hanya 2 warga yang bersedia melapor sebagai saksi di Bawaslu. Ia meyakini bila prosedur pemilihan ini dijalankan dengan benar, ada ribuan orang yang ketahuan KTP mereka dicatut untuk mendukung Bajo. Ia curiga KTP yang digunakan merupakan KTP dukungan yang sebelumnya telah dipakai para calon legislatif saat pemilu 2019. Bisa jadi seperti itu, kata Johan di rumahnya, kawasan Panjang, Laweyan, kepada Tirto. Banyak KTP dukungan yang dilaporkan, Bajo dan temuan, orang-orang menyatakan KTP mereka dicatut juga dicurigai oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Advokasi Indonesia atau IKADIN Solo. Muhammad Taufik telah mengirimkan surat desakan kepada KPU untuk transparan. Taufik berkata, pencatutan surat dan KTP dukungan itu dapat dijerat pidana sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dan jika terbukti ada pemalsuan dokumen KTP, bisa dijerat pidana dalam Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Jadi mulai pengumpulan KTP, KPU dan kandidat bisa kena pidana. Jadi sebaiknya jangan coba main-main dengan persoalan ini, tulis Taufik dalam surat permintaan transparansi verifikasi dengan dukungan Bajo kepada KPU 29 Juli tahun 2020. Klaim Supardi, penanggalan KTP, dukungan Bajo demi keamanan kota Solo. Supardi yang mengklaim kepada Tirto sebagai operator yang mengumpulkan ribuan KTP dukungan ke Bajo adalah Sekretaris Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya atau PPIR, organisasi pendukung Prabowo Subianto dalam pemilu 2019. Organisasi ini maupun Paguyuban Bina Warga Sejahtera menyatakan dukungan kepada Bajo pada Agustus 2020. Di kantor sekretariatnya di Kerten, Kecamatan Laweyan, saat kami menemui Supardi pada akhir November 2020, terlihat tumpukan kertas formulir Bajo yang menurut Komisi Pemilihan Umum masuk informasi dikecualikan bagi publik. Kami menemui Supardi dalam 3 kesempatan berbeda di kantor yang sama untuk mengklarifikasikan pernyataan dia.